Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan bicara tentang rahasia kelimpahan di dalam memberi. Loh, ini agak lucu Bapak Ibu ya. Dunia itu mengajarkan kalau kamu ingin kelimpahan, ya kamu harus genggam baik-baik apa yang Tuhan berikan. Kalau bisa semua untuk diri kita sendiri supaya kita hidupnya berlimpah-limpah. Ya, bahkan ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, tidak salah Bapak Ibu. Ini semua bicara tentang perencanaan masa depan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita supaya kita hidup berkelimpahan, justru kita diajarkan untuk memberi. Nah, ini berbeda ya. Ini beda konsep dengan dunia. Nah, kita akan lihat di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Dua ayat ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ajaran ini Bapak Ibu harus kita kupas baik-baik ya, jangan ditelan mentah-mentah saja ya. Karena di situ dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah, kalau Bapak Ibu menyebar harta bukan berarti sok naik gajian, duitmu sebar-sebarnya, tidak ya. Kita harus kupas itu baik-baik. Nah, terus ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. Ini bukan berarti kita tidak boleh berhemat Bapak Ibu. Tetapi kita harus mempunyai satu dasar dalam kita menghemat ini, motivasi hati kita bagaimana. Nah, menghemat ini karena pelit, karena awal, karena apa? Nah, menghemat itu bagus Bapak Ibu karena itu bicara tentang perencanaan hidup. Tetapi firman Tuhan lagi-lagi sepertinya bertentangan dengan apa yang terjadi selama ini di dalam kehidupan kita. Mosok menghemat hidupnya tidak berkekurangan. Seharusnya kalau menghemat justru hidupnya berlimpah kan, uangnya duitnya oke kan Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu kita akan bahas pelan-pelan. Terus ayat 25 berkata begini, siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini adalah bicara tentang tabur dan tuai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia selalu mengajarkan begini, simpan sebanyak-banyaknya supaya hidup kita aman. Jangan sampai kita memboroskan hidup apa yang kita punya. Kalau bisa kita itu jangan memberi supaya tidak habis. Nah, sesuatu kalau diberikan habis kan Bapak Ibu ya. Ini logika manusia. Lalu dunia juga mengajarkan yang penting kita dulu baru orang lain. Tidak salah Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sedikit berbeda begini Bapak Ibu. Orang yang memberi malah diberkati. Ya, ini firman Tuhan. Orang yang memberi malah berkatnya malah bertambah. Dan orang yang menahan berkat malah hidupnya berkekurangan. Nah, ini bukan sekedar tentang uang ya, tetapi ini bicara hati. Ini bicara iman dan ini bicara prinsip menabur atau prinsip kerajaan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan memberkati orang yang mau menjadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin menjadi saluran berkat, Bapak Ibu harus mau memberkati orang lain. Nah, saya bicara ini bukan masalah uang. Tadi dalam kesaksian Mbak Etik sudah disebutkan ya. Mungkin bisa apa yang kita mampu ya, talenta kita, kebisaan kita. Ini pemberian ya Bapak Ibu ya. Mungkin uang yang diberikan kepada kita mungkin nggak sebanding dengan manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ya mungkin contoh ya, tadi katakan punya pasien, ya mungkin dia memberi kita sesuatu. Tetapi manfaat yang dia berikan kepada orang itu jauh lebih gede kan Bapak Ibu. Nah ini bicara memberi. Coba kalau kita nggak mau menolong orang, atau kita pilih-pilih orang, kita nggak jadi berkat. Ya atau ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diterapkan dalam pekerjaannya Mbak Eti begini ya. Nah, kadang-kadang orang itu pilih-pilih. Nek duitnya gede, diutamakan. Nek kita renek apa-apa, nek carry. Ya, carry sik, minggir sik. Nah, ini bukan bicara memberi Bapak Ibu. Ini bicara uang.
Nah, kalau kita mempunyai hati yang ingin memberkati, kita akan memprioritaskan siapa yang lebih membutuhkan. Meskipun orang yang lebih membutuhkan itu mungkin duitnya tidak banyak, ya mungkin berkat untuk kita kecil, tetapi kalau dia lebih membutuhkan, kita bisa dahulukan dia. Nah, ini artinya bicara prioritas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan hal seperti itu, bukan mengejar sesuatu yang mendatangkan uang. Justru ketika kita melakukan hal itu, kita sedang memberikan sesuatu yang terbaik untuk sesama kita. Meskipun itu bukan uang. Meskipun berkat kita nggak segede kalau kita melayani orang kaya. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mempunyai prinsip memberi ini. Ini bicara hati. Bicara menabur, Bapak Ibu ya. Nah, latar belakang dari teks ini adalah begini. Kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu diberi hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 11 ini Raja Salomo membandingkan antara kehidupan orang percaya, orang benar, dan kehidupan orang fasik. Nah, kehidupan orang percaya atau orang benar ini murah hati. Murah hati tahu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kehidupan orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan, dia hidupnya kikir. Ya, tahu kikir Bapak Ibu? Kikir itu pelit ya. Oh, paribasane perkara cakotan we ora ililo nek dipangan wong gitu loh Bapak Ibu. Ini pelit. Ya. Ini bahaya. Anak Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Anak Tuhan selalu ingin memberi. Itu kerinduan hati seorang anak Tuhan. Nah, dan firman Tuhan mengajarkan ketika kita memberi, kita seperti apa? Menghamburkan harta, seperti menghamburkan harta dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Artinya ya sudah, kalau itu bisa membuat orang lain bahagia, kenapa tidak kita lakukan? Tapi justru melalui apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, justru Tuhan itu memberkati kita di balik itu. Karena apa? Kita sedang menabur. Ya, Bapak Ibu, menabur. Ingat, menabur itu ada yang nabur jagung, ada yang menabur klungsu. Ya, nek jagung paling 3 bulan kita menuai, Bapak Ibu. Kalau nabung klungsu, tahu klungsu ya, anak-anak muda. Anak tua orang ngerti klungsu. Ya, klungsu itu isi asem. Nah, isi asem apa isi salak? Asem ya. Isi salak apa? Jadi pokoknya biji. Nah, pokoknya biji, Bapak ya. G. Salah ini ya. Nah, pokoknya biji. Kalau kita biji asem, ini tumbuhnya lama. Tetapi kalau yang kita tabur itu jagung, mungkin tumbuhnya cepat. Nah, jadi di dalam kita memberi, ibaratkan kita menabur, kita nggak akan langsung menuai hasilnya saat itu. Butuh proses, butuh ketekunan, butuh konsisten. Artinya apa? Dalam kita memberi, kita tidak mancing Tuhan. Banyak orang memberi itu mancing Tuhan. Aku tak memberi, ben aku engko sesok diberkati. Memang firman Tuhan mengatakan orang yang memberi akan diberi, tapi waktunya kita nggak tahu kapan kita akan menuai. Ya, karena yang kita tabur itu kita juga nggak tahu. Saya itu sedang menabur apa. Yang paling penting, ketika Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu sedang menabur benih kebaikan kepada orang lain. Siapapun, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, utamakan yang membutuhkan. Nah, utamakan. Jangan lihat karakternya, jangan lihat pribadinya, tetapi kita harus melihat kalau dia memang membutuhkan dan kita bisa menolong, lakukan. Ini Bapak Ibu sedang menabur. Nah, ketika Bapak Ibu sedang menabur, saya percaya kok pasti menuai. Karena orang yang memberi pasti diberi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ayat ini pelan-pelan ya. Nah, yang pertama, kita akan lihat ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Sampai di situ ya Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kata menyebar menggambarkan menabur, menggambarkan membagikan, menggambarkan memberi sukacita. Nah, ini termasuk memberi Bapak Ibu ya. Terus secara manusia, jika harta dibagi, kita punya, itu mungkin berkurang.
Tetapi di hadapan Tuhan, prinsip ini adalah menabur benih yang terbaik. Dan benih yang ditabur pasti menghasilkan tuaiannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur, pasti akan Bapak Ibu tuai. Ya, kalau Bapak Ibu menabur sedikit, ya menuainya sedikit. Menabur banyak, menuainya banyak. Saya tidak akan istilahnya membuat ayat ini tak eksploitasi sehingga Bapak Ibu besok berbondong-bondong ngasih saya. Enggak, Bapak Ibu ya. Saya takutnya itu ya. Kalau saya bicara tentang memberi, saya tidak sedang feedback. Feedback itu gini ya, mancing ya, ben dimesake. Saya tidak sedang menjual kemiskinan. Saya tidak sedang mengungkapkan bahwa diri saya kekurangan supaya gen dikasihi jemaat. Tidak. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu ketika memberi, Bapak Ibu itu sedang menabur. Dan berilah orang yang membutuhkan. Nah, amin Bapak Ibu. Nah, begini. Ada satu cerita dari teman saya dulu. Ketika dia kedatangan seorang teman lama. Nah, teman lama nggak tahu datang, dia tahu-tahu morodayoh. Morodayoh, klitah-klitih ya. Melaku rono, melaku ini bingung, meh ngomong ratakan, meh nembung piye gitu ya. Lalu dia akhirnya dengan terpaksa dia ngomong minta uang 20.000 ya. Uang 20.000 itu untuk makan. Ya, itu benar-benar enggak punya. Lalu si teman saya yang satunya itu langsung dia masuk kamar dulu. Dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan. Ya Bapak Ibu, lalu dia berdoa, katanya sebentar pikirnya, oh dijikok ke duit yang jero kamar. Ternyata dia berdoa. Wah, dia aktivis gereja ya kan Bapak. Setelah berdoa dia mendapat jawaban Tuhan, dia ngomong apa? Ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya memberi kamu. Waduh. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ini benar-benar berdoa atau memang sebenarnya dia awal pura-pura berdoa gitu ya. Karena memberi harus dengan sukacita kan, Bapak Ibu ya. Ternyata dia memang sebenarnya orangnya pelit. Tapi dia memakai kata-kata itu untuk apa? Untuk menolak secara halus sing buleletan Tuhan. Padahal memberi itu bukan dengan hikmat. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberi seseorang jangan pakai hikmat. Hikmatnya manusia jangan, tetapi pakai kasih. Ya, pakai hikmat Tuhan. Nah, bukan berarti nek Bapak Ibu ada orang datang minta di luar kemampuan kita terus sampean golek-golek kayak ini salah. Itu enggak pakai hikmat. Tetapi pakai hikmat Tuhan itu ada kasih. Amin Bapak Ibu. Tolong dikasih dengan seikhlasnya karena firman Tuhan mengatakan memberi harus dengan sukacita. Jangan sampai kita memberi habis itu kita nyesel. Ya. Ketika kita memberi, ya kita ikhlas. Nek dibalik ke yo monggo, nek ora dibalik ke yo ora masalah. Niatku memberi. Jangan sampai kita memberi nggak punya diutang-utangke, akhirnya kita malah rekoso dewe. Ini tidak pakai hikmat atau pakai hikmat manusia. Nah, hikmatnya Tuhan akan selalu bicara tentang kasih. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau memberi kepada seseorang, koreksi hati kita. Kita mengasihi orang itu tidak. Kalau kita mengasihi orang itu, silahkan diberi. Tapi sesuai kemampuan. Tetapi sesuai dengan hati kita. Jangan sampai orang duwe dienek-enek. Ini pesan ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah. Karena dulu saya melakukan begitu Bapak Ibu. Jane aku kira duwe, neng aku pekewuh. Ya, tak golek-golek ke, tak utang-utang ke. Akibatnya apa Bapak Ibu? Begitu pas tiba dinone dia nggak bisa nyaur. Akibatnya saya menggerutu ya, ngomel-ngomel terus. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Artinya kalau kita memberi sesuai kemampuan kita, ikhlas dengan tulus hati. Itu kita sedang menabur. Amin Bapak Ibu. Itu yang maksudnya menyebar harta itu seperti itu. Terus yang kedua Bapak Ibu. Kita akan lihat bagian yang kedua. Yang kedua adalah ayat 24b. Wah, anak-anak. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Nah, ini ironis Bapak Ibu ya. Menghemat kok kekurangan. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ini bicara hati yang pelit, hati yang kikir, hati yang egois, hati yang mencintai harta. Nah, orang yang seperti ini
pasti takut kehilangan. Orang yang seperti ini pasti sulit untuk berbagi. Orang yang seperti ini pasti hanya memikirkan diri sendiri. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu golongan yang mana? Ya, saya berharap Bapak Ibu golongan yang pertama. Meskipun orang duwe apa-apa, ya semampuku mau ngei sego sak piring, ya udah lakukan dengan tulus Bapak Ibu. Itu lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Nah, orang yang menghemat itu dia akan berpikir begini, lah wong tak pangan dhewe kurang kok tak keke wong. Ya Pak ya Bapak Ibu. Sering ya denger kata gitu, lah aku tak nggo dhewe kurang kok aku nulungi kowe. Lah nek aku luwe sapa sing ngeki aku? Kowe iso njaluk aku, lah aku njaluk sapa? Lah kadang-kadang kita berpikir kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal firman Tuhan mengajarkan, bila kamu punya baju dua, beri saudaramu satu yang tidak punya baju. Artinya apa? Kita diajarkan untuk berbagi, bukan untuk pelit. Orang yang pelit selalu merasa kurang. Dan anehnya, dia benar-benar akan kekurangan. Ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia hanya berpikir kepada diri sendiri. Sudah punya, bilang nggak punya. Ya, egonya gede. Pokoknya aku kudu untung. Nek ora untung, aku rasu dingei. Nah, selalu mencintai harta melebihi dari apapun. Boro-boro untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Mungkin untuk dimakan sendiri aja kadang-kadang eman-eman, Bapak Ibu. Duitnya, nek wong Jawa zaman dia ngomong apa? Duitnya nggo sangu mati ya. Ya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu ilustrasi begini. Air ketika itu berkumpul di satu titik dan air itu tidak pernah mengalir, kira-kira airnya itu jadi apa Bapak Ibu? Bau. Ya, airnya tuh cepat bau. Airnya itu tidak mengalir. Air yang mengalir selalu jernih Bapak Ibu ya. Di pedesaan itu airnya gemblinding Bapak Ibu ya. Gemblinding, airnya jernih banget ya. Karena mengalir terus, kotoran-kotoran lepas semua. Tetapi coba, kalau air itu tergenang, kotoran akan di situ terus. Situ terus dan dia tidak mengalir kemana-mana, akibatnya air itu menjadi cemar. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mau memberi kepada sesama dan Tuhan, ya Bapak Ibu bau, gitu lah ya. Kehidupan Bapak Ibu tidak lebih berkat. Bahkan itu jadi penyakit Bapak Ibu. Karena kita hanya berpikir, aku. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu, kita harus menjadi air yang mengalir. Saya tidak bicara Bapak Ibu harus kaya dulu. Ya, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu tidak harus kaya. Tetapi Bapak Ibu cukup dengan apa yang ada Bapak Ibu. Kalau punyanya tenaga, berikan tenaga. Kalau punyanya apa, berikanlah apa yang kita punya. Nah, saya itu belajar dari gembala saya begini. Gembala saya, Pak Teddy itu bilang begini. Waktu dia mau perintisan, dia itu ngomong sama saya, Mas Bambang harus mau jemput. Saya pegang itu. Dan saya berjanji sama Tuhan, saya harus mau jemput orang yang tidak bisa ibadah. Semampu saya, Bapak Ibu. Saya tidak boleh mengeluh sedikit pun. Nah, itu saya pelajari dari beliau, Bapak Ibu ya. Tetapi waktu saya kuliah, saya punya dosen yang ngomong, kalau jemaat mbok jemputi terus, dewasanya kapan? Wah, dia selalu berpikir, aku. Tetapi saya berpikirnya berbeda. Saya akan berpikir, kalau saya bisa jadi berkat, kenapa tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa pergi jauh, kayak Mbak Dina, Bu Darmi, Pak Mul, kalau ada ibadah, tidak usah pergi, silahkan ikut saya. Ya, selama saya bisa, toh tidak jauh kalau saya, kecuali nek jauh banget ya ndak efektif ya Bapak Ibu ya. Aku njikuke ning Solo Tiga ngene ya kebangetan nek kon jemput ya ning Solo Tiga, ibadah ning Boyolali kon jemput ya kebangetan ya. Tapi kalau cuma di Pulis saya Boyolali dan sekitar, ndak apa-apa. Karena saya belajar ingin memberi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu harus lakukan hal itu, Bapak Ibu, supaya kehidupan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu menabur dan taburan itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat ayat 25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Ya, itu bagian A saja ya. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Bapak Ibu percaya ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong.
ya. Kalau Bapak Ibu memberi berkat bukan duit, ya. Saya selalu ulang-ulang ya. Nanti takutnya ditafsirkan duit, kon ngei duit, bukan. Bapak. Siapa yang memberi berkat itu bisa apapun, termasuk Bapak Ibu mendengarkan curhatan orang, itu berkat. Tetapi kalau sudah dicurhati orang, jangan didol ya Bapak Ibu ya. Nah, itu wartawan, beda ya. Beberapa hari ini saya kedatangan tamu dan kedatangan 2 WA. Ini pelanggan setia saya untuk curhat, Bapak Ibu. Dan bukan jemaat. Itu yang satu ada di Tangerang sana, yang satu ada di Jakarta, yang satu teman barusan datang kemarin ya. Itu selalu curhat. Kemarin tuh sampai jam 11 malam dia cerita, dia punya sakit hati dengan banyak teman, dia cerita angger wong dicacat kabeh. Saya cuma dengerin jadi sampah. Tanya istri saya, "Ora mulai-mulai to kuwi, ganggu," gitu ya. Iya, saya tak di tempat sampah gitu ya. Bojoku ngaloke, "Kok ora mulai-mulai to ganggu." Weh, jaga. Gitu. Wah, jangan ngomong gitu ya. Akhirnya saya dengerin aja. Setelah dia pulang, ya sudah pulang. Enggak tak kasih duit, tak kasih apa-apa. Cuma tak sugoi teh pohong. Adanya cuma itu. Tapi hidup saya jadi berkat, Bapak Ibu. Dan teman saya yang di Tangerang, itu selalu WA saya. Dia banyak tanya. Cewek, saya kasih tunjuk. Saya orang ngerti rupanya kaya apa asli nih. Wong itu cuma kenal waktu dia pesen lukisan saya. Sekarang jadi teman baik. Ya cuma ngobrol gitu. Dan dia bojone polisi ya, orang wani macam-macam saya gitu Bapak Ibu. Ya cuma cerita aja dan tak tunjukin istriku. Nah, karena apa Bapak Ibu? Saya ingin belajar menjadi berkat meskipun cuma kata-kata Bapak Ibu. Ternyata itu sudah cukup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya ulangi lagi, orang yang memberi itu bukan cuma bicara uang atau materi, tetapi bisa memberikan telinga, ya, telinga kita. Jadi kalau ada temen kita curhat, ngerasa ke uripe abot, rungok nih, simpen, doakan, ya. Zaman rungok ke, tambah-tambahi, buat di ngeri di sananya. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini kita namanya kita sedang memberkati. Ya, jadi ketika kita banyak memberi itu, kita juga akan diberkati oleh orang lain. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau Bapak itu memberi, Bapak Ibu itu kaya. Dah, wes itu prinsipnya. Dan Bapak Ibu sedang menabur. Tunggu, pasti Bapak Ibu menuai. Tapi harus dengan kasih, bukan cuma demi itu ya, demi pahala, bukan ya, dengan kasih. Nah, lalu bentuk memberi itu apa? Ya, bentuk memberi itu satu, kita bisa memberi materi. Materi itu bisa duit, beras, sembako, itu materi. Yang kedua, bentuk memberi itu bisa waktu, termasuk menyediakan orang curhat. Itu waktu, gitu ya. Terus apa? Memberi perhatian. Nah, perhatian itu ya kadang-kadang kita nanyakan keadaannya, nanyakan kabarnya, sehat, bagaimana, itu perhatian ya. Memberi itu doa. Mendoakan itu juga memberi loh Bapak Ibu. Siapa yang saling mendoakan di tempat ini? Ya, saya harap Mbak Boyolali ini saling mendoakan. Ya, itu memberi juga. Bapak Ibu enggak usah kasih uang, tapi kalau kasih doa itu lebih berbahagia. Ya, mungkin Bapak Ibu mendoakan saya, tahu-tahu Bapak Ibu nggak ngasih uang saya, tapi mendoakan saya, tahu-tahu saya diberkati. Itu bisa terjadi loh. Ya, iya Pak, iya Bapak Ibu. Itu. Terus memberi pengampunan. Nah, memberi pengampunan itu juga memberi. Karena apa? Mengampuni itu susah. Orang yang tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni. Artinya apa? Wajib. Bapak Ibu kalau mau mengampuni, ya Bapak Ibu juga akan diampuni. Jadi mengampuni itu adalah sebuah pemberian yang tulus. Dan ini paling berat Bapak Ibu ya. Mungkin melupakan yang enteng-enteng gampang. Tapi kalau bicara mengampuni, ini susah ya. Terus Bapak Ibu ada lagi. Memberi kekuatan kepada yang lemah. Memberi kekuatan kepada yang lemah itu prinsip kekristenan ya. Yang kuat menanggung yang lemah. Termasuk lemah iman, termasuk lemah ekonomi. Yang kuat wajib memberi. Itu. Terus sekarang bagian yang keempat. Ayat 25b ya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, air itu bicara kesegaran Bapak Ibu ya.
Siapa yang memberi kesegaran rohani kepada orang lain, dia juga akan disegarkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak teman, punya masalah, jangan dikompor-kompori, tapi bicaralah firman Tuhan. Bapak Ibu sedang memberi air. Amin Bapak Ibu, air kepada orang itu. Kalau ada orang satu bermasalah, jangan dikompor-kompori, oh nyatok kayak wong kayak nyat ngene kok kayak kelakuannya, jangan Bapak Ibu. Tapi beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu sedang memberi kesegaran. Dan ketika Bapak Ibu menyegarkan orang lain, firman itu juga akan menyegarkan hidup kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang ilustrasi. Ada ilustrasi lilin. Lilin itu menyala, itu tidak kehilangan cahayanya. Ya, lilin itu menyala tidak pilih-pilih tempat. Lilin itu selalu berkorban. Nah, saya pernah mendengar kata-kata orang bijak yang mengatakan ini, saya tidak mau menjadi lilin bagi orang buta, gitu loh. Lilin itu tidak bisa ngelihat siapa buta, siapa tidak. Ya, kalau kita menerangi orang, melihat orang itu buta atau tidak, berarti kita bukan lilin. Ya, kalau kita lilin, nggak peduli yang kita terangi itu buta, picek, budek, ora peduli, karena kamu lilin. Kamu mau berkorban mengasihi orang tersebut tanpa melihat orang itu seperti apa. Itu lilin, Bapak Ibu. Nah, inilah konsep memberi di dalam kekristenan. Di dalam memberi selalu ada pengorbanan, termasuk pengorbanan perasaan. Ya, Pak. Ya, Pak, ya, Bapak Ibu. Nah, gambaran pemberian Tuhan itu adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, memperoleh keselamatan. Ya, bahkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, supaya kita mendapat kemuliaan di surga. Ini bicara pemberian, bicara apa? Pengorbanan. Lilin itu ya seperti Yesus itu, mati, berkorban. Kita nggak sampai mati, Bapak Ibu. Mungkin kita hanya korban perasaan, mungkin kita hanya korban, mungkin direndahkan. Tetapi kalau kita sudah mau menjadi lilin, konsepnya nggak usah lihat orang itu seperti apa. Jangan sampai kita mengkutip kata-kata orang bijak. Aku tidak mau menjadi lilin ya, bagi orang buta. Artinya kamu bukan lilin, kamu itu sentir. Nek orang nek minyake, orang iso murup. Ya Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Kita tidak boleh jadi sentir. Kita tidak boleh jadi apa? Sentolop baterai. Nek batu nentek ora iso murup. Kita harus jadi lilin, ya, tetap menyala selama masih hidup, kecuali kita sudah dipanggil Tuhan, ya selesai gitu ya. Tugas kita selesai. Artinya begitu Bapak Ibu ya. Jadi pesan utama dari khotbah ini adalah memberi adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Memberi itu adalah merasakan kelimpahan Tuhan, bukan urusan manusia. Terus memberi itu Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat. Dan yang terakhir adalah memberi itu berkorban. Nah, silahkan Bapak Ibu praktek mulai besok. Ya, mulai besok. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Tidak lama Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena ini firman Tuhan. Orang yang mau memberi pasti diberkati. Saya nggak ngarahkan Bapak Ibu harus memberi di tempat ini. Berilah kepada orang yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira itu firman Tuhan. Biarlah kita menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.